Yang pasti di situ kalau saya lihat ya, itu kan Teteh juga masih pakai baju sopan gitu ya. Ya nggak ada ininya sih, nggak ada masalahnya dari sisi estetika. Cuman yang mungkin yang jadi bertanya-tanya itu beliau ini dapat dari mana gitu kan, karena itu kan kategorinya foto atau video yang belum pernah beredar ya di sosmed gitu. Jadi mungkin apakah mungkin masih jadi satu data pribadi atau seperti apa, itu yang kita masih bertanya-tanya. Mungkin nanti tim PH-nya Teteh mungkin dari Setara ya yang akan mungkin Menindaklanjuti lah. ya gitu. Ya itu kemudian hati-hati lagi, beliau ini kan seolah-olah mendiskreditkan satu pusat hiburan malam, yang dimana pusat hiburan malam itu kan juga sudah sesuai perizinan gitu kan. Kalau kemudian didiskreditkan lagi setiap pengunjung yang masuk ke pusat hiburan malam itu mendapatkan pelecehan, nanti akan menyenggol lagi komunitas pengusaha bisnis hiburan malam kan gitu. Jadi sudahi narasi-narasi seperti itu, fokuslah sama substansi aja sih kalau menurutku seperti itu. Nah ini Bang Alvin bertanya nih Mas Ger, bingung nih siapa yang malaikat, siapa yang jadi korban. Gimana sih dia mengeluarkan statement seperti itu? Iya, yang nyebut diri sebagai malaikat juga kan siapa gitu kan ya. Jadi kita juga bingung tuh siapa ya. Kayaknya kita cek-cek juga, Teteh sendiri nggak pernah menyebut dirinya sebagai malaikat gitu kan. Tapi kalau komentar netizen mungkin iya gitu, di kolom-kolom komentar sebagai pendukung, fanbase dan lain-lain, itu banyak saya perhatikan menyebutkan satu istilah Teteh sebagai malaikat tak bersayap gitu ya. Bukan Teteh sendiri yang ngomong seperti itu. Kemudian dalam hal kegiatan sosial ini tidak juga bisa dikait-kaitkan dengan individu kan gitu. Individu sebagai korban ya itu urusan lain gitu kan. Jadi beliau ini kalau menurutku lagi bermain kosakata aja gitu. Tapi yang apa ya, poin pentingnya yang saya lihat dari video itu ya Mas ya, itu kan beliau kondisi lagi sakit, lagi di rumah sakit, sudahlah gitu kan. Jalanin aja proses pengobatannya dengan baik-baik, jangan lagi seperti itu gitu kan, kurang baik lah. Kalau dalam adat budaya kita di Indonesia, di budaya timur ini kayak gitu kurang baik. Nah berarti ini nyebarin tanpa izin, gimana tanggapannya? Apa ada yang mau dilaporin lagi tadi? Iya, jadi itu mungkin nanti sedang dikaji ya terkait data-data pribadi. Data-data pribadi itu termasuk apa saja? Ya mungkin foto itu kan juga ada yang bersifat pribadi, ada yang sifat publik gitu ya. Kalau memang dari pemiliknya atau dari objeknya sudah mengizinkan untuk ditayangkan, kemudian dia jadi barang publik kan seperti itu. Tapi kalau memang belum ada izin atau belum pernah ditayangkan, itu kan masih kita kaji lah seperti itu. Kaget gak sih Mas Ger? Kalau kaget, sebetulnya kalau aku pribadi ya enggak. Karena sesungguhnya kalau aku mungkin secara asumsiku, aku sudah tahu tentang hal-hal yang memang bersifat-sifat pribadi itu dari orang-orang yang memang ada di masa lalu Teteh, itu sudah pernah mengancam-ngancam perihal itu gitu. Jadi ya kita nggak kaget sih gitu. Jadi banyak oknum barisan sakit hati yang memang menginginkan itu kan gitu. Dan ini dilakukan melalui tangannya beliau. Berarti ini termasuk pencemaran nama baik atau penggiringan opini atau seperti apa? Kita belum terlalu jauh seperti itu, cuma memang nanti poinnya akan disampaikan lebih detail sama teman-teman dari Setara. Berarti bisa dibilang, maaf nih kalau bisa bilang, kalau dilaporkan misalnya berarti pasal undang-undang ITE dong? Kemungkinan besar ke undang-undang perlindungan data pribadi ya. Karena mengakses atau menyebarkan dokumen atau foto pribadi atau video seperti itu ya. Nah ini kan Mas Alvin juga kan katanya tetap mendesak Tenop ini kembalikan uang Agus yang sekarang di yayasan. Gimana tanggapannya? Nah itu kan penafsirannya beliau gitu kan. Beliau itu nggak pernah datang ke Kemensos tuh untuk menanyakan alas haknya uang itu apa gitu. Jadi kalau beliau itu ke Kemensos, saya yakini akan sama beritanya seperti apa yang kita dari pihak yayasan dapatkan informasinya dari Kemensos, khususnya dari Inspektorat Jenderal Biro Hukumnya Kemensos yang menyatakan sesuai kronologi pengumpulan uang melalui rekening pribadi itu merupakan suatu pelanggaran undang-undang.
Undang-undangnya apa? Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang PUB, pasal 8 ayat 1 junto pasal 8 ayat 3. Nah, disitulah poin pentingnya. Kalau mau diselesaikan lewat jalur pemerintahan, baik itu ke Mensos, mau itu kepolisian, mau itu gugatan pengadilan, pemerintahan kita itu merujuk hanya satu kepada undang-undang kan gitu, nggak kepada aturan lain. Jadi silakan aja kalau mau menempuh jalur-jalur pemerintahan, selama undang-undang itu belum diganti, mereka akan tetap merujuk kembali kepada situ. Maka dari itu sudah 2 kali kita yayasan kita surati gitu kan Mas AS ini untuk segera berobat, tapi kan tidak kunjung datang, justru malah makin lagi. Bahkan ada laporan-laporan lagi kepada individu atau akun-akun sosial media TPN. Tapi melihat kondisi Agus sekarang kan di apartemen, gimana nih Mas Keri? Baru tahu. Gak di rumah Wawa lagi yang tersebar di media sosial gitu. Oh gitu, aku belum update sih. Tapi kalau memang di apartemen kan itu satu langkah bagus ya, mungkin lebih layak, lebih private gitu kan, dan mungkin tidak akan ada lagi orang-orang yang mencoba mengambil kepentingan dari situ gitu kan. Kalau kemarin kan saya rasa banyak gitu kan, dan itu udah masuk tuh laporan kepolisian dari donatur ya kalau nggak salah ya gitu kan, kepada atas kejadian itu. Pesannya apa sih buat Alpin? Pesannya sebetulnya sama, mungkin pesan sama Mas Agus ya. Kalau memang kondisi lagi sakit gitu ya, fokuslah pada proses kesembuhan kan gitu ya. Janganlah menebarkan aroma-aroma kebencian gitu, karena itu nggak sesuai sama adat budaya kita gitu. Jadi kita nih orang Indonesia, orang Timur gitu kan, kita nggak terbiasa tuh melakukan sesuatu musyawarah melalui hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi ya janganlah gitu, jangan pecah belah masyarakat kita dengan narasi-narasi yang mendiskreditkan satu atau banyak pihak gitu. Itu aja sih. Oke, cukup.